Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pertanyaan dan banyak masuk ke WhatsApp untuk menjelaskan apakah ilmu kebatinan menyuruh untuk menggunakan atau memakai hodam atau meminta hodam. Nah, ini kita akan bahas detail ya tentang penjelasan selengkap-lengkapnya tentang pertanyaan ini. Ilmu kebatinan itu memiliki sebutan, banyak sebutan. Ada yang menyebutnya ilmu tasawuf, ada menyebutnya ilmu hikmah, ada menyebutnya ilmu kebatinan, ada menyebutnya ilmu sufi. Itu adalah satu ilmu sebenarnya, satu barang ataukah satu hal yang sama tapi berbeda-beda penyebutan. Nah, apakah dalam ilmu kebatinan ataukah ilmu hikmah ini ada hubungannya dengan khodam, ataukah disuruh untuk menggunakan khodam atau mengamalkan sebuah amalan untuk dapat khodam? Itu kan pertanyaannya. Ilmu kebatinan ataukah ilmu tasawuf ataukah ilmu sufi ataukah ilmu hikmah tidak ada hubungannya dengan ilmu tenaga dalam, tidak ada hubungannya dengan ilmu kontak, tidak ada hubungannya dengan ilmu kesaktian-kesaktian yang dipamerkan di kebanyakan dunia media sosial, ataukah tidak pernah menyuruh tentang menggunakan khodam. Karena khodam itu berasal dari kata Arab yang bermakna pembantu dari kalimat khodim ya. Jadi digunakan untuk membantu manusia untuk keperluannya. Secara kemampuan sebenarnya manusia itu jauh lebih cerdas, jauh lebih hebat, jauh lebih sakti kalau dihitung sakti dibandingkan khodam ataukah jin. Jadi buat apa Anda mencari khodam ataukah jin pendamping kalau memang manusia itu jauh lebih mulia dan jauh lebih hebat kemampuannya kalau mau digali daripada khodam atau jin. Orang-orang yang tidak mau menggali kemampuannya itulah yang mau berpikir pendek ataukah cepat, baru punya hasrat untuk memiliki khodam ataukah jin pembantu yang akan membantu dia. Jin-jin yang menjadi khodam ini adalah jin-jin yang bisa disebut 90% jin yang berbisnis ataukah jin yang mau mendapatkan upah. Jin yang kita melakukan perjanjian dengan mereka
mereka mendapatkan sesuatu, kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena semua jin muslim yang taat kepada Allah tidak akan mau ikut campur kepada urusan manusia, karena dia lebih berfokus kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia membantu manusia yang baik ataukah yang taat beribadah ataukah seorang ulama, itu karena kecintaannya akan keilmuannya ataukah sebagai guru pembimbing umat manusia menuju jalan yang benar, sehingga khodam itu yang muslim itu membantu secara sukarela tanpa sebuah ikatan atau perjanjian. Kesimpulannya adalah khodam itu yang kebanyakan nimbrung ataukah ikut kepada manusia itu karena sebuah bisnis, ataukah khodam tersebut mau melakukan sesuatu karena ada upahnya ataukah ada keuntungan bagi khodam tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah khodam ini disuruh di ilmu kebatinan? Tidak ada satu dalil pun, ayat pun, ataukah di kitab manapun di dalam ilmu hikmah ataukah ilmu kebatinan atau ilmu sufi untuk melakukan perjanjian dengan jin ataukah mencari khodam jin ataukah menyuruh khodam muslim untuk membantu kita untuk keuntungan pribadi. Itu tidak ada. Jadi jangan salah kaprah orang-orang mengatasnamakan ilmu hikmah, ilmu kebatinan untuk menggunakan khodam. Itu menurut saya adalah, kadang mungkin mereka tidak paham apa itu ilmu hikmah ataukah ilmu kebatinan. Kebanyakan mereka berpikir ilmu hikmah ini adalah ilmu kontak ataukah ilmu tenaga dalam yang mental-mentalin. Itu tidak ada hubungannya, ya. Itu bukan ilmu laduni, sering saya bilang, itu bukan ilmu menyangkut ilmu hikmah, tapi rata-rata orang menganggap itu ilmu hikmah. Padahal ilmu hikmah itu adalah mencari hikmah pada suatu ayat ataukah dalil Al-Quran dan hadis untuk menjadi perenungan mendalam untuk kita semakin mengenal Tuhan. Jadi ilmu kebatinan itu adalah ilmu yang menjadi jalan bagaimana mengenali diri kita, dimensi spiritual yang ada di dalam dada kita, baik itu mengenal apa itu yang disebut hawa nafsu di dalam diri kita, apa itu malaikat, apa itu ruh sejati, apa itu pengenalan untuk semakin kita kenal kepada Tuhan yang kita sembah. Atau dalam dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, semakin kita mengenali diri maka semakin kita kenal Tuhan. Jadi itu poinnya ilmu kebatinan itu, Anda menajamkan tingkat kepekaan spiritual Anda menajamkan kepekaan spiritual Anda untuk melihat kejadian di alam semesta, untuk bagaimana Anda tahu kenapa segala sesuatu ini diciptakan, kenapa ada hitam dan putih, kenapa manusia itu tidak pernah ada yang sempurna, selalu ada kekurangan. Kenapa diciptakan agama? Kenapa diciptakan ritual-ritual? Kenapa Anda harus sujud kepada Tuhan Anda? Siapa yang membuat nama Tuhan yang pertama? Semua itu adalah Anda kaji di ilmu kebatinan, menyangkut tentang keyakinan untuk menembus dimensi terendah spiritual manusia menuju dimensi spiritual tertinggi. Bagaimana Anda mengenal hakikat diri Anda dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Bahkan dari dalil-dalil hadis qudsi bahwa Tuhan itu sangat-sangat dekat. Kalau kita disuruh mencari keluar dari diri kita, kita semakin tersesat dalam Al-Quran, ataukah Tuhan lebih dekat daripada urat leher. Nah, itulah yang Anda cari, dan hakikat kehidupan ini di ilmu hikmah atau ilmu kebatinan atau ilmu sufi atau ilmu tasawuf, bukan ilmu-ilmu seperti
menggunakan khodam ataukah ilmu untuk melakukan silat gaib dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya ya. Jadi jangan salah kaprah. Dan ketika Anda menembus dimensi spiritual tertinggi, barulah Anda yang memahami ilmu kebatinan itu akan mengerti hakikat tauhid. Tuhan itu az-zahiru wal batinu. Dialah yang super sakti, maha hebat, maha memiliki ilmu. Dan ketika Anda kenal Tuhan Anda, maka Anda akan diberikan kecerdasan-kecerdasan dan ilmu-ilmu yang lebih dari hanya sebatas khodam tersebut ya. Jadi jangan melakukan perjanjian ataukah jangan memanggil khodam dengan amalan. Karena khodam itu dominan wataknya kalau dalam Islam itu sangat jarang khodam yang jujur ya. Akan selalu malah memberikan Anda informasi-informasi yang benar di awal, menyuruh Anda kebaikan di awal, tapi nanti di akhir dia menjerumuskan Anda ke hal-hal yang membawa Anda ke api neraka ya. Dan bagaimana yang disebut dengan khodam alami? Yang dimaksud khodam alami sebenarnya adalah energi murni dari alam. Energi murni dari alam yang ahli-ahli spiritual banyak melihat itu seperti cahaya, ataukah seperti makhluk yang melindungi, ataukah seperti pelindung gaib yang melindungi. Jadi sebenarnya hakikat khodam alami itu adalah energi murni alam. Kalau orang Malaysia sebut energi semula jadi, sudah ada dari zaman dulu. Dan biasnya itu bisa berbentuk seperti makhluk yang melindungi ataukah cahaya yang terang, tapi itu sebenarnya adalah energi alam, bukan makhluk dari kalangan jin. Itu bukan yang disebut khodam alam, tapi energi murni dari alam. Hanya istilahnya sudah terkenal disebut dengan khodam alami. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti akan mempengaruhi Anda. Jadi kalau melakukan perjanjian dengan khodam ataukah memanggil, pasti ada yang akan didapatkan oleh khodam tersebut. Sama dengan Anda menyuruh tukang untuk mengerjakan rumah Anda, pasti dia melakukan pekerjaannya dengan upah sesuai dengan apa yang dijanjikan ataukah perjanjian tersebut. Dan ketika itu sudah menguasai, Anda bisa menjadi cepat mudah marah, Anda semakin melakukan hal-hal keburukan yang dilarang agama, dan Anda cepat mudah terpengaruh dengan hal-hal kecil menjadi emosi ataukah pemarah, dan bisa saja akan mengambil tumbal dari keluarga Anda kalau Anda mencoba bermain-main dengan khodam ya, ataukah jin. Karena jin muslim selalu saya bilang tidak akan mengganggu manusia, karena dia lebih fokus taat kepada Tuhan, dan malah dia berguru kepada manusia yang memiliki kecerdasan spiritual untuk belajar bagaimana dia taat kepada Tuhan. Nah, seperti itu penjelasannya pada kesempatan kali ini. Supaya Anda mengerti, jadi tidak ada hubungannya ilmu kebatinan menyuruh untuk memanggil jin dengan amalan, ya, seperti itu. Semoga video singkat ini berkah bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda paham. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, ya, yaitu batu bacan dengan ring-ring perak dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan,
ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.